Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman pemirsa sekalian, langsung saja. Benarkah bunga kopi apabila tidak copot tidak akan menjadi buah? Kalau dulu anggapan dari kakek nenek kita, memang karena tidak copotnya bunga-bunga kopi ini sehingga dia gagal menjadi buah. Bahkan kalau saya, kakek nenek saya dulu, ini saat berbunga, telah selesai melakukan pembungaan, ya ramai-ramai sekeluarga untuk membuang atau mencopot bunga-bunga kopi seperti ini. Dan saya juga mengikuti cara kakek nenek saya itu. Setelah saya belajar berkebun, waktu itu saya bahkan menghadirkan tenaga kerja, menyewa tenaga kerja untuk terkhusus mencopot bunga-bunga kopi ini. Sebelum saya mengetahui ilmunya seperti ini. Ini tidak copot, dia masih saja di atas. Nah, ini memang tidak akan menjadi buah karena bisa kita lihat ini tandanya berwarna kuning-kuning seperti ini. Ini tidak copot, masih saja tertumpuk di atas dompolan ini. Bisa kita lihat, berbeda dengan yang copot. Kalau yang copot, nah sudah seperti ini. Ini sudah copot dengan sendirinya. Menurut umum, copot dengan sendirinya. Tetapi sebenarnya untuk melakukan pencopotan ini, kembang kopi ini tidak copot dengan sendirinya. Tetapi ada zat yang mencopotkan. Yang akan menjadi buah bisa dengan mudah. Digoyangkan seperti ini saja dia sudah copot. Ini akan menjadi buah. Nah, digoyang-goyang sedikit saja, copot. Karena memang sudah saatnya dia akan copot. Yang tidak akan menjadi buah, nah seperti ini, kita bantu dengan tangan tidak mau juga copot. Ini tandanya tidak akan menjadi buah. Karena dia tidak mau copot. Nah, kita goyang-goyang seperti ini, tidak mau copot. Ini saya contohkan, satu batang kopi ini ketika dia kembang kemarin saya copotkan semua. Setelah hari kedua dia kembang, saya copotkan semua. Tetapi kenyataannya walaupun kita copotkan semua, ini bisa kita lihat. Nah, ini yang kuning-kuning seperti ini tidak akan menjadi buah. Sudah kita pastikan ini tidak akan menjadi buah. Nah, ini bahkan sudah kelihatan menghitam. Nah, yang ini sebagian menjadi buah, sebagian tidak. Sebagian menghitam, sebagian hijau. Yang hijau ini akan menjadi buah. Nah, kemudian untuk yang ini menjadi buah semua, dompolan yang ini. Nah, sama juga yang lain-lainnya seperti itu. Banyak yang tidak menjadi buah. Walaupun kita sengaja mencopotnya ketika dia kembang. Hari kedua dan hari ketiga. Ini kita copot semua ini. Nah, sebagian menjadi buah, sebagian tidak. Yang ini tinggal kita perawatan ke depannya. Apakah akan terus menjadi buah atau tidak. Tinggal kita perawatan. Di dalam video ini saya akan menjelaskan karena pada video sebelumnya saya bahas secara ringkas karena banyak teman-teman yang tidak suka dengan penjelasan-penjelasan. Ini saya khususkan bagi teman-teman yang membutuhkan penjelasan masalah kembang kopi yang tidak copot. Pernah saya katakan bahwa kembang kopi karena tidak copot tidak menjadi buah. Tetapi bukan seperti itu, malahan sebaliknya. Yang tidak akan menjadi buah, kembangnya tidak akan copot. Karena untuk melakukan pencopotan itu memang ada hormonnya tersendiri. Kembang kopi ini tidak copot sendiri. Ada yang melakukan pencopotan. Seperti halnya juga dengan daun-daun. Daun-daun yang gugur atau rontok itu bukan rontok dengan sendirinya. Melainkan memang ada yang merontokkan apabila saatnya memang dibutuhkan untuk perontokan. Begitupun kembang kopi. Kembang kopi ketika pada saatnya untuk
melakukan perontokan dirontokkan oleh fitohormon yang namanya fitohormon, asam absisat sama gas etilin. Gas etilin sama asam absisat tersebutlah yang melakukan perontokan pada bunga-bunga kopi ini. Perlakuan gas etilin itu melalui jalur xilem, bisa juga melalui jalur floem. Untuk jalur xilem dan jalur floem itu pernah saya bahas sebelumnya. Nah, untuk bisa dia melakukan pencopotan itu melalui jaringan xilem atau jaringan floem. Maka pada saat bunga kopi ini telah tiba waktunya untuk copot, maka asam absisat sama gas etilin tersebutlah yang melakukan pencopotan. Maka timbul pertanyaan, terus mengapa ada yang tidak copot? Yang tidak copot tersebut karena ada gangguan kerusakan pada bakal buah atau bunga-bunga tersebut. Ada gangguan kerusakan. Yang biasanya gangguan kerusakannya bisa karena penyakit, bisa karena hama, bisa kekurangan hormon, atau bisa juga tidak sempurna penyerbukan. Nah, maka dari itu sel yang berada di bakal buah ini, selnya itu mengalami kerusakan. Sehingga apabila sel ini rusak, misalnya membusuk atau seperti terbakar, maka si asam absisat sama gas etilin tersebut tidak bisa menuju ke bunga karena tadi jalur xilem sama jalur floemnya telah terputus. Jadi tidak bisa dia untuk melakukan pencopotan karena terserang atau karena terganggu. Entah itu terserang penyakit, entah itu terserang hama, entah itu kekurangan nutrisi, atau kekurangan N, kekurangan P, atau kekurangan K. Namun kebanyakan dari kita menganggap juga karena cuaca. Karena cuaca itu memang ada benarnya. Tetapi yang sangat disayangkan, kita terkadang apabila terlalu panas, bunga-bunga ini terlihat agak terbakar. Jadi karena terlalu panas alasan. Atau musim kemarau. Dan juga apabila musim penghujan. Mungkin karena musim penghujan sehingga kelihatan agak membusuk. Itu sebagai alasan kita. Sehingga bunga-bunga kopi ini gagal menjadi buah. Kadang membusuk di atasnya ini apabila musim penghujan. Kadang dia mengering di atasnya ini seperti terbakar. Nah, hal tersebut bukan karena pengaruh musim panas atau juga bukan pengaruh dari musim hujan seperti yang saya sebutkan tadi. Karena kalau pada musim hujan dia bisa kebanyakan terserang penyakit. Dan apabila musim kemarau atau musim panas, kebanyakan itu terserang hama. Termasuk hama yang banyak itu hama trip. Hama trip itu yang menyerang pada bunga-bunga kopi. Dia masuk ke dalam bunga kopi. Nah, ini ada bunga kopi penyelang. Biasanya di dalam ini. Nah, dia melalui benang sari ini, trip itu menghisap pada bunga kopi ini. Bukan hanya bunga cabai. Bukan hanya cabai. Sedangkan yang umum itu kita tahu bahwa trip itu menyerang bunga cabai. Bukan hanya cabai, semua bunga. Karena yang diserang trip itu bukan bunga ini sebenarnya. Dia ingin mengambil nektar atau manis yang di dalam bunga ini. Ada di dalam bunga ini biasanya. Nah, dari bekas gigitan atau dari... Nah, ini bisa kita lihat ada tripnya. Nah, kita goyang-goyangkan. Nah, itu trip itu. Nah, itulah hamanya, hama trip ini yang menjadikan gagal bunga kopi. Kalau musim panas seperti sekarang ini. Bukan hanya musim panas saja, kalau musim penghujan. Kalau musim penghujan biasanya yang menyebabkan gagal itu penyakit. Penyakitnya bisa terserang Phytophthora, bisa terserang Fusarium, bisa terserang Anthracnosa,
dan juga lain-lainnya banyak sekali pada musim penghujan. Nah, makanya kita terkadang menganggap musim penghujan itu menjadi busuk bunga-bunga kopi ini. Ya, memang benar ada benarnya pengaruh dari cuaca. Karena pada cuaca yang agak lembab yang menyerang penyakit. Cuaca yang agak kering yang menyerang hama. Nah, jadi kedua-duanya itu bisa menyebabkan kegagalan semua. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengakali, entah karena trip, entah karena jamur, fusarium atau phytophthora atau segala macamnya, kita harus pandai-pandai mengakalinya. Karena bisa ada akalnya untuk cara menanggulanginya, bisa. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, belum melakukan subscribe atau masih ada tulisan subscribe di bawahnya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Cara untuk mengatasinya, karena tadi kita telah tahu kendalanya itu, yang penyebabnya itu kita telah tahu. Yang pertama bisa terserang penyakit, yang kedua bisa terserang hama, yang ketiga karena gagalnya penyerbukan, yang keempat karena kekurangan unsur hara. Nah, karena keempat-empatnya itu, jadi kita harus sediakan atau siapkan bahan-bahannya untuk musim kemarau. Kita harus rajin-rajin menyemprotkan pestisida. Bisa merek apa saja, yang pasti yang pestisida bisa membunuh hama. Kemudian juga apabila musim penghujan atau terlalu lembab, kita harus rajin-rajin menyemprotkan fungisida sebelum kembang kopi terjadi. Yang ketiganya, kalau ini gagal penyerbukan, bisa kita memelihara lebah-lebah di kebun kita ini untuk menanggulangi agar tidak gagal penyerbukan. Karena sebenarnya penyerbukan itu bisa dilakukan oleh angin. Yang jadi kendala apabila tidak ada angin atau saat-saat hari yang sangat bening, itu angin tidak bisa menyerbuk. Nah, caranya bisa kita dengan memelihara lebah. Kemudian yang keempat, apabila kekurangan unsur hara. Apabila kekurangan unsur hara ini, terutama unsur hara fosfat dan unsur hara kalium, maka sudah tentu pembungaan ini akan gagal menjadi buah. Dan juga saya tambahkan, untuk menguatkan sel-sel dari bunga ini, bukan hanya bunga, seluruh sel-sel yang ada pada batang kopi ini, kita perlu juga tambahkan unsur hara kalsium. Unsur kalsium bisa kita beli di toko-toko pertanian, atau bisa juga kita memakai pasta gigi. Yang pasta gigi untuk gosok gigi itu bisa juga kita pakai untuk kita semprot untuk menguatkan sel-sel pada tanaman kopi. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.